Bayangkan suatu pagi Anda bangun di sebuah apartemen yang nyaman, membuka jendela, dan melihat pemandangan kota yang rapi, bersih, dan tenang. Tak ada suara klakson mobil yang bersahut-sahutan, tak ada polusi udara yang mengganggu pernapasan Anda. Saat keluar rumah, Anda melihat orang-orang berjalan santai, tersenyum satu sama lain, tanpa terburu-buru. Tidak ada wajah yang stres karena macet atau pekerjaan yang menumpuk. Di negara ini, pendidikan gratis, kesehatan dijamin, dan gaji cukup tinggi untuk menjalani hidup tanpa khawatir soal tagihan bulanan. Lalu, apakah ini benar-benar surga di dunia? Ataukah ada sisi lain yang tidak terlihat dari luar? Hari ini, kita akan membahas 5 negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia, di mana warganya menikmati fasilitas luar biasa, tetapi tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Kisah ini bukan sekadar data statistik, tapi juga cerita nyata dari orang-orang yang telah tinggal di sana. Swiss, negeri paling aman dengan gaji selangit. Di Swiss, hampir tidak ada pencurian atau kejahatan serius. Bahkan, banyak rumah di sini tidak memiliki pagar atau teralis karena keamanannya yang luar biasa. Tingkat pengangguran sangat rendah, dan rata-rata gaji bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Tapi jangan salah, hidup di sini juga mahal. Harga sewa apartemen di Zurich bisa lebih dari 40 juta rupiah per bulan. Fakta menariknya, Swiss punya kereta api paling tepat waktu di dunia. Rata-rata keterlambatan hanya 38 detik. Sarah, seorang profesional IT asal Indonesia, memutuskan pindah ke Swiss setelah mendapatkan tawaran pekerjaan di Zurich. Dalam blog pribadinya, Sarah menceritakan bagaimana ia terkesan dengan efisiensi transportasi umum dan kebersihan kota. Namun, ia juga mengakui bahwa biaya hidup yang tinggi membuatnya harus lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan akomodasi. Norwegia, negara dengan HDI tertinggi. Ini adalah negara dengan indeks pembangunan manusia atau HDI tertinggi di dunia. Di sini, kesehatan dan pendidikan gratis, sementara gaji rata-rata bisa mencapai 90 juta rupiah per bulan. Tapi, hidup di Norwegia tidak selalu mudah. Biaya makan dan transportasi sangat tinggi, dan musim dingin bisa sangat panjang dan gelap. Fakta menariknya, di musim dingin, matahari hanya bersinar selama 2-3 jam per hari di beberapa wilayah Norwegia. Pemerintah Norwegia ingin setiap warganya hidup layak, tanpa harus khawatir soal uang. Norwegia memiliki harapan hidup rata-rata 83 tahun, atau 9 tahun lebih lama dari rata-rata global. Namun, ada tantangan besar, pajak yang sangat tinggi. Setengah dari gaji harus diberikan ke negara. Kanada, negara multikultural yang ramah. Aisyah, seorang imigran dari India, menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan gratis dan pekerjaan tetap dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak pindah ke Kanada. Kanada adalah salah satu negara paling ramah bagi imigran. Banyak orang dari seluruh dunia memilih pindah ke sini karena sistem kesehatannya yang gratis dan masyarakatnya yang terbuka. Tapi, Kanada juga punya tantangan. Cuaca di beberapa wilayah bisa mencapai minus 30 derajat Celcius saat musim dingin dan biaya hidup di kota besar seperti Vancouver juga Toronto semakin mahal. Fakta menariknya, Kanada memiliki lebih dari 2 juta danau, atau sekitar 60% dari total danau di dunia. Selandia Baru, negara dengan lingkungan terbersih. Kalau kamu ingin tinggal di negara dengan udara paling bersih dan polusi hampir nol, Selandia Baru adalah pilihan terbaik. Selandia Baru adalah tempat di mana kehidupan berjalan lebih lambat dan lebih damai. Udaranya segar, lingkungannya aman, dan warganya dikenal sangat ramah. Tapi, hidup di Selandia Baru bisa terasa sangat sepi bagi sebagian orang, karena penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa di seluruh negara. Dan karena lokasinya yang terpencil, biaya barang-barang bisa lebih mahal. Selain itu, banyak anak muda memilih pindah ke luar negeri karena gaji di sini lebih rendah dibanding negara lain di daftar ini. Denmark, negara paling bahagia.
Denmark sering masuk dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Rahasianya? Sistem kesejahteraan yang luar biasa. Warga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, cuti melahirkan yang panjang, serta jam kerja fleksibel. Denmark juga punya konsep hygge, yaitu kebiasaan menciptakan suasana nyaman dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Fakta menariknya, di Denmark, sepeda lebih banyak daripada mobil. Hampir 90% penduduk Copenhagen bersepeda setiap hari. Untuk membuat gambaran lebih jelas, kita bandingkan dengan negara-negara yang mengalami tantangan besar dalam kualitas hidup. Venezuela, negara kaya minyak, tapi mengalami krisis ekonomi parah, hiperinflasi, dan tingkat kejahatan tinggi. Kemudian ada Afghanistan, negara dengan tingkat keamanan sangat rendah, sistem kesehatan buruk, dan akses pendidikan sangat terbatas. Dan terakhir Bangladesh, salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi dan banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah menyimak semua pembahasan tentang kualitas hidup masing-masing negara, apakah negara-negara ini benar-benar sempurna? Tentu tidak. Semua tempat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kamu ingin pindah ke negara dengan kualitas hidup terbaik, tanyakan dulu pada dirimu. Apakah kamu lebih suka gaji tinggi meski biaya hidup mahal? Apakah kamu bisa bertahan di negara dengan cuaca ekstrim? Apakah kamu siap membayar pajak tinggi demi fasilitas umum yang baik? Dan untuk akhir dari video ini, menurut kalian, negara mana yang paling menarik untuk ditinggali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.